Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga sulit suara di channelnya Bimoki. Dan sekarang kita masuk di Dengar Bareng, tapi sudah ada wanita cantik yang jomblo. Ini ya bagus kan? Ini brief pertama dia tuh harus dibilang jomblonya dulu. Single, biar enak gitu. Single, ramah, ceria, lalu Baik hati. sering bikin konten-konten di TikTok ataupun di Instagram yang berhubungan dengan voice talent, karena beliau ini adalah seorang penyiar. Yuhu. Namanya Raye Sabrina. Hai, terima kasih loh. Kenapa? Nyamuk kan di studio baru nih. Terima kasih loh. Sama-sama Raye. Sudah mengundang aku di Bimoki YouTube channel. Alright. Didengar bareng. Ada peraturannya nggak nih? Nggak ada. Oke, kita langsung ngelihat atau denger bareng video yang pertama di episode Dengar Bareng Raye Sabrina. Let's go. Buat kalian pecinta makanan, kini hadir di Jogja yang sudah kita tunggu-tunggu. Burger Bangor UPN Jogja sudah hadir di kota kesayangan kita. Burger Bangor 100% Australian beef, 100% jelas halalnya. Mau Burger Bangor UPN Jogja? Sudah ada di GoFood dan GrabFood. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencoba. No Bangor, no life. Oke. Ngongeng. Oke, ini dari Instagram Juventi_pp, betul ya? Untuk Kak Juventi atau ya Juventi lah ya, aku manggilnya, maaf kalau salah sekali lagi. Aku nggak akan komentarin masalah teknik recordingnya, kayaknya cuma pakai handphone atau alat recording yang biasa, dan itu nggak apa-apa karena setiap orang bisa record kok dengan alat seadanya. Kita ngomongin tekniknya aja. Ya. Kalau dari Raye dulu, Kalau bingung kan lo? Kalau menurut aku, kayak tadinya aku mau nyontek, Kak Bimo bakal bahas ini nggak ya? Oke. Oke. Aku dulu apa kakak dulu? Aku nih? dulu deh. Ya udah, Oke. kakak dulu. Jadi ini tuh ya cewek, pas banget juga. Di sini Ya. ada seorang wanita, dari sisi wanita tuh harusnya ngomongnya kayak gimana. Lalu Ya. Rai itu juga sering banget ya kayak nge-review produk dengan cheerful dan lain-lain. Pokoknya nanti. Betul, Rai baik, akan. baik, Nah, baik, kalau baik, dari aku nih, Kak Juventi, ini kan mempromosikan suatu barang gitu ya. Ya. Untuk Smiley Voice, aku nggak ada masalah. Udah enak, udah ya cheerful, tapi kalau mau ditambahin lagi oke, kalau mau ada giggling juga oke, tapi jangan di bagian produk gitu ya. Misalnya bisa di atau telah hadir kayak gitu. Tapi untuk cheerfulnya oke lah, udah di standar. Nah, tapi banyak poin nih. Yang pertama, artikulasi nih, Kak Juventi. Ada beberapa yang mungkin agak belibet gitu ya, di 100% atau di mana tadi gitu ya, di Burger Bangor atau Iya. di mana gitu. Aku nyadarnya tuh kayak di bagian yang misalnya N. Misalnya pecinta. Oke. Dia kadang-kadang N-nya tuh nggak jelas jadi pecinta gitu. Iya, Atau di pencintanya. Iya. Yang bener pencinta atau pecinta sih? Aku Nggak tahu kurang ya. paham juga sih. Lupa juga sih. Tapi banyak, aku notice-nya kayak kalau ngomongin soal si artikulasi ini di bagian-bagian yang banyak huruf N-nya. Oke. Sep. Lalu ya itu tuh tadi tuh masalah artikulasi. Kenapa? Ya kita kan mempresentasikan sebuah produk baru ya gitu, dan artikulasi itu fundamental banget. Fundamental banget. Kecuali maaf teman-teman yang cadel gitu ya. Biasanya itu dipakai voice overnya untuk karakter-karakter gitu. Tapi kalau untuk announcer seperti ini, kalau bisa clear semuanya dari depan sampai belakang. Kayak gitu. Nah, lalu untuk intonasi, kita denger lagi nih. Kita Denger denger lagi bareng ya. dari depan nih. Buat kalian pecinta makanan, kini hadir di Jogja yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, buat kalian pecinta makanan, kini telah hadir di Jogja yang kita tunggu-tunggu. Nah, kan jadi lumayan intonasinya Template flat ya, template gitu. Ya benar, setuju. Itu bisa dimainin lagi tuh Kak Juventi. Yes. Buat kamu pencinta makanan, telah hadir di Jogja yang ditunggu-tunggu, misalnya gitu. Ini kan yang ditunggu-tunggu kan, berarti kan gitu. Kini telah hadir di Jogja yang ditunggu-tunggu kan. Jadi ya. aku tuh selalu bilang sebelum kita melihat, membacakan skrip, kita tuh harus ngelihat dulu nih. Ini kira-kira apa yang ingin dijual. Ya. Itu bisa sampai detail target marketnya, itu pengaruh tuh sama tone suara. Kalau target Setuju. marketnya anak muda, oh ya berarti kita nggak bisa pakai tone yang terlalu deep, kecuali memang request klien gitu. Tapi kalau untuk burger seperti ini ya rata-rata kan anak-anak muda gitu ya. Setuju. Apalagi namanya kan Burger Bangor. Kayaknya kayak Oh benar. Burger Bangor tuh, yang makan burger Bangor kayaknya tuh orang-orang yang asik. Yes. Orang-orang yang bisa diajak dengan ajak-ajakan yang cheerful, Oke. yang playful. Buat kalian yang mencinta makanan bisa lebih Wah, lebih ya nggak sih, bener Kak? lagi, iya, iya, lebih iya. lebih kita nyolek orang nih.
Iya. Lu suka makanan ya? Iya. Buat iya. kamu pencinta makanan, gitu. Kenapa Raya bilang kayak gitu? Karena Raya itu sehari-harinya adalah seorang penyiar radio. Ya. Penyiar radio yang akrab dengan pendengar. Salah satu syarat jadi seorang penyiar radio kan akrab dengan pendengar ya. Kayak kita tuh ngobrol aja gitu. Dan teknik yang Raya lakukan tuh juga bisa dipakai untuk di voice over. Gimana Raya kalau dari Raya? Kalau menurut aku catatannya langsung 2. Catatan yang pertama intonasi, abis itu artikulasi sih. Iya, iya. Yang kenotis adalah si artikulasinya banyak yang belum jelas, kayak misalnya N tadi gitu. Oke. Terus ada yang kecepatan, jadinya ada beberapa kata yang gak kedengeran jelas. Iya, Sama intonasi. Nih, aku mau contohin perbedaan intonasi yang ini bisa jadi opsi juga nih buat Oke. teman-teman. Raya dari sisi siaran yang Iya. yang akrab banget gitu ya, maksudnya yang kayak Yang ngobrol. nyapa, ngobrol banget gitu tapi ya, itu Kak? juga iklan, aku yang bener-bener hard sell. Oke. Buat kalian pencinta makanan, telah hadir di Jogja yang ditunggu-tunggu. Itu. Nah, itu versi VO ya. VO yang hard sell banget. Hard sell banget. Iya. Aku nih kalau siaran ada skrip kayak gitu, aku biasanya bacanya bakal kayak gini. Lo pasti suka banget kan sama yang namanya makan. Nah, pas banget nih udah hadir yang lo tunggu-tunggu. Burger Bangor. Nah, itu kalau dibilang, oh tapi siaran banget, ya nggak juga, itu juga iklan loh, bisa juga. Bisa. Kalau misalnya brief kliennya itu, coba dong bikinnya kalau saya yang hard sell gitu ya. Gitu. Itu opsi intonasi banyak banget. Gitu sih. Jadi perbanyak opsi intonasi ya, Kak Juventi Kak ya. Juventi. Gitu. Tapi produksi suaranya udah oke Oke, kok. udah aman. Makanya tadi aku juga bilang dari awal udah oke sih gitu. Cuman ada beberapa catatan yang lumayan fundamental nih gitu. Alright, kita lanjut Ray. Semangat Kak Juventi. Kita lanjut ke video kedua. Video kedua. Mau tahu apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Sticky Indonesia? Langsung aja yuk kita intip. Sebelum masuk, kita disambut hangat oleh front office yang siap membantu memberikan informasi terkait perkuliahan. Sticky Indonesia memiliki fasilitas laboratorium komputer yang sangat lengkap sehingga proses pembelajaran semakin efektif. Ruang kelas yang luas dan ber-AC membuat kita semakin nyaman dalam mengikuti setiap sesi pembelajaran. Perpustakaan Sticky dirancang nyaman dan tentu saja memiliki berbagai jenis buku yang lengkap. Selain berkuliah, kalian juga bisa nge-gym loh. Gak usah pusing-pusing deh cari parkiran, karena Sticky Indonesia memiliki lapangan parkir yang luas. Di aula, kalian dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti seminar atau webinar. Keren banget kan fasilitasnya? Ayo, segera daftarkan dirimu di Sticky Indonesia, kampus IT terpopuler di Bali. Oke. Yeay. Ini siapa nih? @Dianur Bait MH. Iya. Bait Dian MH. lah ya. Dian, Kakak Dian. Kakak Dian, oke, Cakep nih, Kak. cakep. Cakep ya. Cakep sih, cuman harusnya bisa lebih cakep. Ya benar. Kalau dari aku karena aku mungkin siaran Kak, jadi selalu dituntutnya harus natural. Iya, benar-benar. Natural tapi jangan cempreng banget, jangan gimana nih? Aku tahu poinnya. Nah, ini juga sebenarnya aku udah nyaman di tengah-tengah gitu ya. Udah nyaman di tengah-tengah untuk Kak Dian ini. Tapi di belakangnya mungkin karena Kak Dian ini sekali take, jadi agak kurang stabil tuh dari emosi dan dari pakem atau preset intonasi di depannya. Oh iya. Harusnya kalau misalnya konsep intonasinya tuh gua mau yang cheerful, ya udah nih A gitu. Nanti ke belakangnya juga A gitu. Kalau untuk video presentasi kayak gini ya. Nah, ini tadi agak sedikit beda-beda gitu. But it's okay, nggak apa-apa. Tapi lebih tepatnya disamain aja gitu. Benar. Karena kan ini video cukup panjang ya. Jadi mungkin kalau dengar kayak beberapa waktu di awal, oke. Karena kita mesti betah gitu. Iya, betul. Dengerin lama. Itu Jadi poinnya. kayak itu ya, kurang balance ya Kak ya. Iya. Kalau aku misalnya kayak C, kayak menurut aku C aja nggak usah C Oke, gitu. Kayak gitu iya. kalau menurut aku ya. Gak usah dalam tanda kutip dibagus-bagusin gitu ya. Artikulasinya jelas, tapi kadang dinaturalin lagi gitu Kak. Oke, aku akan coba voice over. Ini aku mute, jadi aku baca skrip yang udah ada di videonya. Kira-kira kalau versi aku kayak gini nih. Mau tahu apa saja fasilitas yang dimiliki oleh Sticky Indonesia? Langsung aja yuk kita intip. Sebelum masuk, kita disambut hangat oleh front office yang siap membantu memberikan informasi terkait perkuliahan. Sticky Indonesia memiliki fasilitas laboratorium komputer yang sangat lengkap, sehingga proses pembelajaran semakin efektif. Ruang kelas yang luas dan ber-AC membuat kita semakin nyaman dalam mengikuti setiap sesi pembelajaran. Perpustakaan Sticky dirancang nyaman dan tentu saja memiliki berbagai jenis buku yang lengkap. Selain berkuliah, kalian juga bisa nge-gym loh.
Gak usah pusing-pusing deh cari parkiran, karena Sticky Indonesia memiliki lapangan parkir yang luas. Di aula, kalian dapat melakukan berbagai macam kegiatan, seperti seminar atau webinar. Keren banget kan fasilitasnya? Ayo segera daftarkan dirimu di sekitar di bawah tiba-tiba, skripnya di bawah mati. Ya pokoknya intinya kayak gitu lah. Gitu. Betah ya, denger nggak ngomong ya? Apa? Betah ya? Ya enggak, ya lo bisa aja. Biar diundang lagi. Jadi gitu Kak Dian. Iya. Lebih dinamis. Kamu bisa, ini enak banget nih skripnya nih sebenarnya. Bisa ditambahin smiley voice dan juga giggling di beberapa part. Dan jangan lupa ada satu nih, teknik emphasizing atau penekanan di produk-produk knowledge yang ditawarkan oleh Sticky ini. Kayak tadi gym ya Kak? Gym atau yang lengkap gitu. Fasilitasnya juga banyak. Nah, di situ. Jangan fasilitasnya banyak yang bisa bikin kamu betah gitu. Jangan diflatin. Fasilitasnya banyak yang bisa bikin kamu betah gitu. Ditekan di poin-poin yang mereka jual. Aku mau challenge kamu nih. Oh. Ih, ngapain sih dia begitu? Deg-degan. Gimana sih, Cil? Deg-degan. Oke ya. Kita challenge tadi Raya. ya. Kita mau dengar kalau dari versi Raya gimana. Oke, tapi kayaknya aku nggak bakal banyak improvisasi soal naskah karena ini videonya lumayan cepat. Iya. Justru jangan diimprov tapi pembawaannya kayak ngobrol gitu. Siap. Ya. Oke, bismillah, wishmillah. Yo. Mau tahu apa aja fasilitas yang dimiliki oleh Sticky Indonesia? Langsung aja, yuk kita intip. Sebelum masuk kita disambut hangat oleh front office yang siap membantu memberikan informasi terkait perkuliahan. Sticky Indonesia memiliki fasilitas laboratorium komputer yang sangat lengkap sehingga proses pembelajarannya semakin efektif. Ruang kelas yang luas dan ber-AC membuat kita semakin nyaman dalam mengikuti setiap sesi pembelajaran. Perpustakaan Sticky dirancang nyaman dan tentu saja memiliki berbagai jenis buku yang lengkap. Selain berkuliah, kalian juga bisa nge-gym loh. Gak usah pusing-pusing deh cari parkiran, karena Sticky Indonesia memiliki lapangan parkir yang luas. Di aula, kalian dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti seminar atau webinar. Keren banget kan fasilitasnya? Ayo, segera daftarkan dirimu di Sticky Indonesia, kampus IT terpopuler di Bali. Lulus ya? Lulus. Lulus gak lulus sebenarnya oke. Ini variasi intonasi lain loh yang diberikan oleh Raye gitu. Jadi itu udah ngobrol banget ya. Ini terlepas dari briefnya klien yang harus gimana. Seorang voice talent tuh juga bisa memberikan banyak banget opsi intonasi. Udah jelas kan bedanya tadi tuh yang aku kasih dan juga yang Raye kasih. Tapi overall Kak Dian aman lah ya. Aman. Keren Kak Dian. Oke, kita ke video terakhir ya. Let's go. Raye, oke. Yuk latihan siaran lagi. Udah tau lah mesti ngapain. Let's go. Gen 98,7 FM belakangan ini berita yang kita dengar selalu berita yang kurang ngenakin ya. Kadang-kadang stres, buka sosial media isinya bad news terus. Kalau bad news bikin pusing, bad yang kali ini justru enak. Lagunya Billie Eilish Sobat Gen, Bad Guy. Cairan nih. Gue mau ngetes dong. Gue udah lama nggak siaran. Ini aku baru mau ngomong kayaknya aku nggak usah ya baca ini, tapi Kak Bimo nih. Coba ya. Ya coba. Gen 98,7 FM. Belakangan ini berita yang kita dengar tuh selalu berita yang kurang enakin ya. Kadang-kadang stres, buka sosial media isinya bad news terus. Nah, kalau bad news bikin pusing, bad yang ini justru enak banget nih. Lagunya Billie Eilish Sobat Gen, Bad Guy. Gue gak denger lagunya. Harus ada temponya ya. Harus ada temponya ya. Oke. Bikin seru. Tapi aku terhibur banget loh. Akhirnya maksudnya kayak denger kakak siaran lagi gitu. Petisi Bimo siaran. Woi, gila kali. Sorry. Anyway, kita respon dulu ini, Mas. Iya, lupa nanti. Cai Randi, Mas Gimana, Cai Mas Cai Randi? Kalau menurut aku sih, pertama adalah kalau ada lagunya itu bener-bener dengerin lagunya, rasain temponya. Apalagi kan ini lagunya Billie Eilish yang Bad Guy tuh kayak bener-bener ada dem. Nah, dikit-dikit joget tipis nggak apa-apa. Kayak Gen 98,7 FM, nah gitu. Kalau aku gitu ya, siaran. Jadi lebih on beat lah ngomongnya gitu. Jadi lebih enak juga kita nyamain pace ngomong kita sama lagunya lebih match gitu sih. Tapi kayaknya nggak miss banget temponya, tapi kurang sesen dikit lagi gitu. Jadi pertama sih tempo lagu, terus kayaknya kalau dari cara siarannya basic ya kayak intonasi.
dan artikulasi. Oke. Tapi overall oke lah. Oke, nah lalu gimana nih tips dari seorang Rai Sabrina ketika membawakan atau nge-present sebuah produk? Ini kan produk gitu kan, Iya. tadi aku bilang. Oke, kita kan pengen ngasih denger lagu nih Billie Eilish, Bad Guy. Kalau misalnya kita ngebawain, walaupun di awal-awal tuh kita bacain berita lain gitu, bukan tentang bad guy-nya langsung. Baru di akhir doang kan. Kalau bad yang ini justru enak, adalah lagunya Billie Eilish, Bad Guy. Kalau di awal kita udah terdenger enjoy, kayak ngeblend banget sama tempo lagu, pasti orang udah gitu kita pas ngomongnya sebelum vokal penyanyinya masuk, itu tuh kayak bikin pendengar kayak asik nih penyiar. Dia udah asik, pas denger lagunya makin gitu. Oke. Berarti poin yang aku tangkap di sini, kalau nemu skrip-skrip yang ala-ala penyiar, gimana caranya kita nggak boleh yang iklan banget, tapi pendengar tuh jadi nyaman dan nungguin ini apa nih gitu. Kalau kamu misalnya lagi bad nih, gue punya satu yang baru nih buat lo, zat gitu kan, langsung oke paham. Tapi dibuat penasaran dengan kenyamanan. Wow. Oh wow, jadi engaging. Kalau mau diganti Billie Eilish dengan produk minuman ringan atau minuman isotonik juga bisa gitu. Hari ini kayaknya panas banget ya guys ya, pengen ngadem tapi di mana ya? Tenang, kalian bisa ngadem di rumah kok dengan minum sesuatu yang bikin segar. Ini dia nih, minuman isotonik gitu-gitu. Iya. Nah, salah satu yang aku pelajari ketika aku training sebelum siaran adalah rasa, Kak. Wow, belajar soal rasa. Pedes. Wow, gitu. Jadi emang kalau ngomongin soal siaran emang harus pakai hati, harus pakai rasa gitu. Apalagi denger musik, harus kita rasain joget-joget tipis. Dan itu yang ngajarin mentor aku. Shout out to Feve Adeline. Gila, keren banget Rai Sabrina. Thank you banget sudah mampir di YouTube gua ya. Udah diundang Kak Bimo. Mantap. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah di-review juga nih hari ini. Thank you so much buat teman-teman juga di rumah yang udah ikutan belajar VO. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau ada channel YouTube yang kita bahas-bahas seputar dunia suara pokoknya. Terima kasih udah ngundang aku. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya di mana Raya? Di sini ya, ngedit musik-musiknya editor. Di sini, terus di sini ya, nggak ada. @Raya_Sabrina. Duetin juga video-video siaran aku ya. Oke teman-teman, thank you banget. Jangan lupa juga buat sertakan hashtag dengar bareng di Moki supaya video-videonya juga bisa di-review ya. Stay safe semuanya. Bye.